Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Songkor Legowo dengan NIM F1B0202136 dari kelompok 30 Praktikum Pengukuran Besaran Listrik atau PBL tahun 2021 Universitas Mataram Fakultas Teknik jurusan Teknik Elektro. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan percobaan dari praktikum PBL ini, di mana pada video sebelumnya saya telah menjelaskan percobaan pertama pada praktikum PBL ini yang berjudul pengaruh batas ukur terhadap hasil pengukuran, yang dimana pengaruh dari batas ukur tersebut semakin kecil batas ukur yang kita gunakan, maka presisi alatnya akan semakin baik. Akan tetapi jika kita mengukur arus atau tegangan yang melebihi batas ukur yang kita pakai tersebut, maka jarum penunjuknya akan mentok di kanan jika kita menggunakan arus atau tegangan searah. Contohnya, kita ingin mengukur arus sebesar 1,8 ampere dan kita menggunakan batas ukur 1 ampere, maka kita tidak akan mengetahui berapa nilai dari arus tersebut karena jarum penunjuknya mentok seperti ini. Tetapi jika kita menggunakan batas ukur 2 ampere, maka kita bisa melihat berapa arus yang terukur. Baik, kita lanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang percobaan kedua yang berjudul pengukuran tahanan pentanahan atau grounding. Jadi, sistem tahanan atau pentanahan sendiri digambarkan sebagai hubungan antara suatu peralatan atau sirkuit listrik dengan bumi. Jadi, sistem ini digunakan untuk mengamankan perangkat-perangkat atau peralatan elektronik dari sambaran petir atau kebocoran arus ataupun tegangan. Pada rangkaian ini kita memiliki atau menggunakan voltmeter untuk mengukur tegangan, kemudian ampermeter untuk mengukur arus, dan di sini galvanometer untuk mengukur arus juga. Jadi perbedaan antara ampermeter dan galvanometer ini yaitu galvanometer itu mengukur beda potensial dan arus listrik dari suatu rangkaian yang relatif kecil, serta pada galvanometer ini memiliki hambatan eksternal yaitu hambatan shunt. Baik, kita langsung saja. Di sini kita telah melakukan grounding pada tanah di Fakultas Teknik sebelumnya, dan ini adalah hasil dari praktikum tersebut, di mana pada tanah kering pada jarak antara elektrodanya yang pertama yaitu 2 meter, kita mendapatkan tahanan tanah sebesar 69,9 ohm. Kemudian pada jarak elektrodanya 4 meter, kita mendapatkan tahanan tanah 70,3, dan yang terakhir pada jarak 6 meter kita mendapatkan tahanan tanah sebesar 70,5 ohm. Selanjutnya kita basahi tanah kering ini dengan air dan tahanannya menjadi pada jarak elektroda 2 meter menjadi 63,7, kemudian 4 meter 65 ohm dan 6 meter 66,7 ohm. Di sini dapat kita lihat bahwa pada tanah kering tahanan tanahnya lebih besar daripada tanah basah. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin banyak kandungan air atau semakin lembab tanah tersebut, maka tahanan tanahnya akan semakin rendah. Dan syarat minimal dari tahanan tanah yang baik yang telah ditetapkan yaitu maksimal 5 ohm. Di sini kita mendapatkan tahanan tanah yang lebih besar, sehingga tanah yang telah kita lakukan grounding tersebut tidak memenuhi syarat dari grounding ini. Tetapi kita coba saja di sini sebagai simulasi. Baik, di
sini yang pertama kita ukur pada tanah basah terlebih dahulu. Nih, 63,7. Kemudian yang ini 65. Selanjutnya yang ini 66,7. Kita jalankan. Baik, yang terukur pada galvanometernya ini 0,2859. Kemudian kita ubah ketahanan pada tanah kering 69,9. Kemudian ini 70,3. Kemudian yang terakhir 70,5. Kemudian kita jalankan, dan yang terukur adalah 0,2744. Baik, di sini dapat kita lihat bahwa arus yang terukur atau kebocoran arus yang terukur pada galvanometer ini yaitu sebesar arus yang terukur pada tanah basah ini lebih besar daripada arus yang terukur pada tanah kering, sehingga dapat disimpulkan bahwa tahanan berbanding terbalik dengan besarnya arus terukur pada galvanometer ini, sedangkan tegangannya sendiri konstan seperti yang telah dijelaskan kemarin. Baik, segitu atau sekian saja penjelasan saya tentang percobaan kedua dari praktikum PBL ini. Mohon maaf jika terdapat salah kata atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.